Mulai ya Bu. Iya, Pak Bapak. Dinikmati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai pengajian malam hari ini, mari bersama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah semoga malam hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di malam hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Biridhillah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat karunia-Nya, atas semua kasih sayang-Nya. Kita baca hamdalah bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita aturkan, kita sampaikan kepada manusia yang paling mulia, usul hasanah kita, contoh model kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin malam hari ini saya menggantikan Pak Bambang karena beliau berhalangan, karena beliau mau menjemput ibunya. Besok putri beliau Mbak Queen itu sudah ya, dan imbahnya pengen ikut, maka beliau jemput di Boyolali dan minta tolong saya untuk menggantikannya. Ikhlas ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang membuat kita bahagia, memeriahkan ya tentang psikologi kematian. Ya, karena banyak orang itu kalau bicara kematian itu menakutkan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwasanya kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang menggembirakan. Kenapa demikian? Nah, ini saya akan bahasnya. Bagaimana kita mengubah rasa takut kita menjadi rasa optimis ya. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, bagi yang ketemu izinkan nama saya Muhammad Amin, panggil Pak Amin boleh, Mas Amin boleh, Ustaz Amin boleh ya. Sebagian sudah dengar ketemu saya, terutama Mas Wiwit, muntah-muntah jadi ya. Maka sebelum dimulai kita membuat aturan main terlebih dahulu ya. Terus saya ingatkan, karena kita di jalan ada aturannya, di rumah ada aturannya, sholat ada aturannya, maka semua itu ada aturannya ya. Jadi kalau jenengan pengen tertarik membahas tentang aturan-aturan di dalam agama ya, baik secara muamalah, baik secara ibadah dan sebagainya, itu dibedah di ilmu fikih. Nah, insya Allah materi itu saya akan bedah di besok hari Senin nanti di Nagrib. Ini materi cukup semangat saya sampaikan, karena saya bicara tentang fikih ibadah, terutama dengan sholat ya. Kaitannya bagaimana cara mengqadha sholat, bagaimana jamak qashar, boleh nggak kita membayar fidyah bagi orang-orang yang sudah kita tinggalkan, bagaimana hukumnya dan bagaimana caranya. Nah, itu semua diatur ya. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita ini, karena Allah yang menciptakan, Allah yang paling ngerti, maka Allah yang mengatur semuanya, maka ada aturannya. Maka aturan yang pertama, saya minta tolong Bapak Ibu untuk bisa men-silent, menggetarkan HP-nya sehingga acaranya terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi. Dan mohon tidak main HP, karena saya ingin waktu yang singkat ini kita dekat sekaligus bersama ya.
Yang berikutnya fokus perhatian pada materi, saya siapkan poin-poinnya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah yuk kita membuka pintu pikiran kita. Otak kita itu seperti gelas Bapak Ibu ya. Jadi gelas itu akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka, betul ya? Begitu juga dengan pikiran kita, begitu juga dengan hati kita akan bisa diisi kalau kita mau membukanya. Berarti ada yang menutup pikiran kita. Salah satu yang menutup pikiran kita adalah salah satu terkena penyakit namanya I know namanya. Aku sudah tahu, aku sudah ngerti, aku sudah bisa. Nah ini hati-hati, ini penyakit yang berbahaya ya. Maka yuk kita membuka pintu pikiran kita. Kalau kita pernah mendapatkan ilmu yang sama atau mirip, sampaikan alhamdulillah ini penguatan. Kalau mendapatkan ilmu yang baru, sampaikan alhamdulillah ini pemahaman baru yang kudapatkan. Kemudian tidak kalah pentingnya nanti aktivitas 100% kalau ditanya menjawab. Kalau ditanya apa? Menjawab. Kalau diminta melaksanakan. Karena saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bertanya ya, biar saya tidak cuma ngobrol sendirian. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi hari ini. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang ada di pikiran Anda, apa yang ada di perasaan panjenengan ketika mendengar kata atau kalimat namanya mati? Terutama ketika ada pengumuman ya di speaker masjid musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang muncul perasaan di kepala jenengan apa? Yang muncul di kepala, atau mungkin jenengan dapat share-sharean lewat grup WA ya, ada informasi ternyata teman Anda kuliah atau teman satu bangku Anda atau siapapun ya, ada berita lelayu. Yang ada di pikiran Anda apa? Ya, kok cepet ya, lagi. Ya, macam-macam responnya Bapak Ibu ya. Ono sing sedih, ono sing seneng juga. Ada nggak dengar info kematian tapi senang? Ada? Oh ada. Karena yang meninggal itu adalah pimpinannya. Berarti peluang untuk naik jabatan. Ya, baik. Jadi setiap kejadian kematian itu responnya beda-beda. Maka dalam keluarga juga sama, yang meninggal siapa juga responnya beda-beda. Nah hari ini saya tidak bicara tentang orang lain, tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Ya. Maka setidaknya Bapak Ibu berkaitan dengan kematian itu ada 4 respon, 4 cara orang itu merespon kematian. Ya. Jadi nanti jenengan termasuk di mana dan kita ini mau kemana, inilah yang ingin saya ajak Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini. Ada 4 cara orang itu merespon kematian. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang masa bodoh. Orang ini melupakan kematian karena dia ini mengabaikan kematian karena sudah terlanjur menikmati hidup di dunia ini ya, dan mereka itu punya pandangan, mereka punya persepsi, mereka punya makna bahwasanya hidup ini cuma di dunia. Dia tidak mempercayai adanya hidup setelah kematian, itu mereka nggak percaya ya. Inilah golongan orang-orang yang materialisme, yang mengukur sebuah kebahagiaan apapun diukur dengan materi. Atau orang ateisme, dia tidak percaya terhadap Tuhan, tidak percaya adanya Allah, dan mereka hedonisme, sama, mereka mengukur kebahagiaan, urusannya adalah urusan kesenangan kebahagiaan yang selalu dikaitkan dengan materi. Orang-orang ini kaitan dengan kematian dia cuek, dia masa bodoh. Dia menganggap orang mati itu ya udah selesai, tidak ada hidup setelah kematian. Maka dia mengabaikan tentang namanya kematian. Ya ada. Ini golongan yang pertama ya. Golongan yang kedua, dan ini paling banyak, dan saya yakin di antara Anda ada yang terkena di sini, bahkan mungkin malah semuanya. Ya. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang takut mati. Golongan apa? Takut mati. Karena kematian itu nyata. Kenapa nyata? Orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, mungkin adiknya meninggal, bahkan anaknya meninggal, pasangannya meninggal. Dia takut mati karena kematian itu nyata. Dan mereka meyakini
bahwa hidup setelah mati itu ada. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tapi sayangnya orang golongan yang kedua ini dia tidak siap mati. Ya, mereka takut dan khawatir nanti kalau tiba-tiba kematian itu datang. Ini golongan yang kedua. Maka golongan yang kedua ini kenapa dia takut mati? Ini hasil penelitian, hasil riset di lapangan Bapak Ibu. Alasannya rata-rata takut mati 3. Yang pertama kenapa dia takut mati? Karena dia takut terputus semua kenikmatan di dunia. Kalau mati itu semua terputus. Rumah yang mewah dibangun, kalau sudah ketemu kematian selesai. Mobil yang baru dibeli ketemu kematian selesai. Maka dia takut adanya kematian. Karena kematian itu menjadi akhir segala kenikmatan sesuatu yang dia sudah kumpulkan. Maka orang ini takut mati karena takut untuk meninggalkan kenikmatan di dunia. Yang kedua, ini yang paling banyak. Kenapa Pak? Kenapa Bu jenengan takut mati? Alasannya karena merasa dosa saya masih banyak Pak. Amal saya masih sedikit Pak. Ya Allah jangan ambil nyawaku dulu ya Allah. Dosaku cek oke, amalku cek sidi. Ada yang seperti itu? Ada? Datang orangnya? Pakai peci nggak orangnya? Hidungan ya, punya putih. Ya. Padahal nyuwun sewu Bapak Ibu. Padahal kalau Anda dikasih umur yang lebih panjang, apakah bisa dipastikan ya dosa Anda berkurang? Bisa jadi tambah dosanya malah yo. Betul ya? Tapi ini hanya alasan saja. Bisa jadi dosanya tambah meningkat. Apakah dipastikan amalnya bertambah? Durung mesti. Bisa jadi tidak bertambah amalnya, malah bertambah dosanya. Tapi ini menjadi alasan kenapa dia takut mati. Ya Allah, aku takut mati, dosaku oke ya Rob, tapi tak tobat-tobat. Amalku masih sedikit ya Rob, tapi tidak ada keinginan, tidak ada hasrat untuk menambah amal solehnya. Inilah ketakutan yang kedua. Yang ketiga, nah ini paling banyak ya, didominasi oleh para ibu-ibu terutama bapak-bapak ya bodoh, yaitu takut mati, takut khawatir akan nasib orang-orang yang ditinggalkan. Mengkone aku mati bojoku piye, konek mati anakku piye, mengko nasibe piye, sekolahe piye, uripe piye, rezekine piye. Ini terlalu khawatir Bapak Ibu. Ya kan? Padahal nyuwun sewu, bisa aja anak kita itu tanpa kita lo maju loh Bapak Ibu. Betul kan? Ada orang-orang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Biar pas bapak ibu ono, wah maksiatnya rak karuan. Bapaknya meninggal malah tobat mari. Gak sedikit Bapak Ibu, bahkan banyak pakai banget Bapak Ibu. Tapi kadang kita tuh merasa GR, merasa kita itu bisa punya semuanya, sehingga takut menikmati anakku piye, bojoku piye, keluargaku piye. Kita terlalu berlebihan Bapak Ibu. Padahal iki wis tanggung jawab Gusti Allah. Nah, maka inilah cara untuk merespon yang kedua. Saat kita takut mati, maka mulai saat ini kita rubah nanti mindset kita rubah cara pandang kita. Dan kebanyakan inilah yang terjadi golongan orang nomor 2, takut mati Bapak Ibu. Ya, dia tidak siap mati sekarang karena dia tidak mau terputus nikmat dunianya. Ya, merasa amalnya masih sedikit, dosanya masih banyak. Yang ketiga, takut khawatir akan nasib orang-orang yang ditinggalkan. Padahal semuanya itu sudah ditanggung, sudah diurus oleh Allah. Tapi manusiawi. Ini golongan yang kedua. Dan kita ini dengan yang nomor 2 kita ya. Yang ketiga,
Ini mungkin tidak ada, mungkin ada anggota keluarga kita yang seperti ini. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang ingin segera mati. Ya, mereka sudah bosan hidup atau tidak kuat menahan beban hidup. Saya sering ketemu Bapak Ibu, orang yang sakit tidak kunjung sembuh, ya, kemudian dia ngomong, aku tak mati wae daripada sakit keluarga aku tak pengen mati wae, pengen cepat mati wae. Ini golongan yang ketiga, ingin segera mati Bapak Ibu. Dan ini banyak terjadi orang-orang yang bunuh diri, kan dia pengen segera mati. Terutama banyak kasus terkena namanya pinjol, pinjaman online. Ini berlaku untuk siapapun. Kenapa? Dia kena pinjaman online, dia malu dengan keluarganya, dia malu dengan institusinya, dia malu dengan lingkungannya. Daripada membuat malu keluarganya, pasangannya, lingkungannya, keluarga besarnya, daripada membuat malu institusinya tempat dia bekerja, daripada membuat malu lingkungannya, akhirnya diputuskan untuk bunuh diri. Ini untuk bilang ingin segera mati. Ini golongan yang ketiga. Jangan sampai kita termasuk golongan yang ketiga ini, Bapak Ibu. Amin ya. Nah, golongan yang keempat, inilah yang perlu kita cari, yang perlu kita kejar Bapak Ibu dalam hidup ini. Apa kira-kira? Bapak manggis kalau salah cuma meringis. Apa kira-kira? Yang keempat apa kira-kira? Yang pertama ini orang yang abai, orang yang tidak memperdulikan kematian. Kenapa? Karena menganggap hidup ini menggunyo tok. Hidup setelah mati itu nggak ada. Maka saenak-enak waktu di sini dolan tok. Dolan mancing kerja sikit untuk duit mancing. Wah, kalau los apa ya. Gila mana-mana ya wis. Wah itu ya, itu golongan pertama. Dia mengabaikan adanya kematian. Yang kedua, orang ini takut mati. Ya, karena belum siap dia itu mati. Belum siap untuk meninggalkan kenikmatan di dunia. Merasa amalnya masih sedikit, dosanya masih banyak. Atau dia takut nanti meninggalkan keturunannya dan sebagainya. Ya, karena ketakutan berlebihan, akhirnya kerja tenanan, balik tulang keras keringat, lali badai. Menyiapkan untuk keluarganya. Bisa jadi. Yang ketiga adalah ingin segera mati. Yang keempat apa kira-kira? Apa kira-kira? Yang keempat ini golongan orang-orang yang tidak ingin mati, tapi siap mati. Aku ora pengen mati, aku pengen sehat, aku pengen panjang umur. Tapi suatu saat ketika kematian itu datang, aku siap. Jadi kapanpun dia siap untuk mati. Tidak ingin mati, dia pengen sehat, pengen panjang umur. Tetapi suatu saat ketika malaikat Israel datang, dia siap untuk mati karena mereka sudah terlanjur jatuh cinta sama Allah, terlanjur jatuh cinta sama Sang Maha Kekasih, ya, sehingga sangat merindukan perjumpaan dengannya. Mereka meyakini di dunia ini bersama dengan Allah, nanti suatu saat nek aku mati yo karo Gusti Allah, ya. Maka kalaupun berjumpa dengan Allah lewat jalur kematian, dia ini sudah siap. Istimewa ini karena orang ini ya. Nek orang tak sinau karo ini. Golongan yang keempat, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, suatu ketika Nabi Ibrahim itu kalau ngobrol sama malaikat itu seperti ngobrol seperti kita. Ya wajar dia kelasnya Nabi. Nabi itu tidak ada sertifikatnya, nggak ada ijazahnya, nggak ada sekolahnya, itu Nabi. Ya, maka ini adalah orang-orang di pilihan. Nah, malaikat Israel didatangi Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel. Wahai sang Khalilullah, kekasih dari Allah, saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa panjenengan. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Israel, bagaimana mungkin, tolong sampaikan ke Allah, bagaimana mungkin, kan katanya aku kekasihnya, mana mungkin kekasihnya tega untuk mencabut nyawa kekasihnya. Malaikat Israel balik, lawannya penyawa, balik laporan karena Gusti Allah.
Allah berikan pesan kepada malaikat Israel, disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Khalilullah, kekasih dari Allah Ibrahim, Allah menyampaikan kepadaku dan untuk menyampaikan kepadamu, apakah sang kekasih diajak ketemu kok orang gelem? Bagaimana mungkin katanya sang kekasih sudah kangen, pengen berjumpa dengan kekasihnya, kok kekasihnya diajak ketemu kok nggak mau? Langsung Nabi Ibrahim mengatakan, segera tunaikan tugasmu malaikat Israel, cabut nyawaku, aku sudah kangen, aku pengen ketemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Maulana Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, ketika di akhir kehidupannya sakit sudah mulai parah, Bapak Ibu, semua muridnya sudah berkumpul, sebagian nangis, kemudian dimarahi. Loh, kenapa kalian menangis? Iya Syekh, tanda-tanda kamu akan pulang kembali kepada Allah, engkau akan meninggal, waktunya sudah dekat. Kalian jangan menangis. Kenapa? Karena aku mau bertemu dengan kekasihku, aku mau bertemu yang setiap hari aku selalu rukuk, selalu sujud untuk menyebut namanya, selalu mengagungkan namanya, dan aku kangen pengen ketemu dengan beliau, ketemu dengan Allah. Jalurnya satu, lewat namanya kematian. Siap untuk mati. Halo. Hai. Alhamdulillah. Kira-kira lewat 4 respon ini jenengan itu nomor berapa? Nomor berapa, Min? 1, 2, 3, 4. Ah, tenang pora. Ini baru tak buka ngomongnya papat ya. Inilah yang nanti kita kejar di nomor 4. Ya. Oke ya, maka respon kita akan berubah Bapak Ibu. Dan respon berubah nanti akan mempengaruhi perilaku kita, akan mempengaruhi tindak tanduk kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita. Kenapa? Karena memandang kematian dengan sesuatu yang tepat. Ya, itulah sebagian penelitian, dan ini kata sebagian para tokoh ya Bapak Ibu, nanti nyuwun sewu kalau memang ada anggota keluarga kita yang sakitnya sudah cukup keras, kayak kemungkinan besar kok di rumah sakit nggak mungkin, lebih baik di rumah saja. Kenapa? Karena psikologis sang mayit ini mau berpulang kepada Allah akan lebih damai, lebih bahagia ketika dikerumuni oleh anggota keluarganya. Ketika ada pasangannya, ketika ada istrinya, suaminya, anak-anaknya kumpul jadi satu, itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Ya, karena dia, dan selain itu kan ada yang nalkin Bapak Ibu. Betul ya? Tapi kalau dia sakit keras, dengan taruh di rumah sakit, dia sendirian dikasih alat, ya, wah ini membahayakan. Kenapa? Karena saat dia sendirian, gak ada yang nalkin, gak ada yang mendampingi, cabut nyawanya tidak didampingi siapapun, itu sesuatu yang dikhawatirkan. Maka baiknya sebagian ya, monggo jenengan ambil dari mana. Maka terakhir ibu saya ketika sakit sudah mulai parah, kita ambil keputusan nggak usah, karena ibu selalu pengennya pulang, pengen di rumah. Maka disitulah ketika semua sudah kumpul, ya sudah kumpul jadi satu, akhirnya beliau ini pamit dengan tenang, dengan nyaman, dengan tersenyum. Wah, ini masya Allah. Ini psikologi bagi orang yang mau pulang kembali kepada Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 4 cara orang itu merespon kematian. Ada yang merasa bodoh, ada yang takut mati, ada ingin segera mati, dan ada yang tidak ingin mati tapi siap mati. Yuk tangan kanan diangkat, taruh di pundak teman sebelah kanannya. Kita bawa pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, seperjuanganku, ternyata ada 4 respon orang memaknai kematian. Yang pertama, ada orang yang masa bodoh, cuek bebek, nggak pernah ingat kematian. Uripe seneng-seneng terus, jalan-jalan terus, lali badai, sing penting healing, duwite akeh, mangan enak, ora peduli kematian.
Yang kedua, takut mati. Karena kematian itu adalah nyata. Yang ketiga, ingin segera mati karena tidak kuat dengan beban hidupnya. Yang keempat, tidak ingin mati tapi siap mati. Insya Allah kita termasuk golongan yang keempat. Kalian kanan kiri, saatnya bola kiri, tangan gerak sebelah kirinya. Dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku sudah diingatkan. Matur nuwun. Karena selama ini saya selalu takut akan mati. Nek ono wong mati, jan wedi tenan. Bahkan metu dhewean, wedi karo setan. Padahal kuwi wong mati. Oleh sebab itu, mulai hari ini kita respon kematian, tidak ingin mati, menjaga hidup dengan baik, menjaga kesehatan. Tapi seandainya mati, sudah siap. Bagaimana caranya agar kita bisa siap? Inilah yang kita akan pelajari. Alhamdulillah. Tujuh Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Nah, sudahkah siap Anda menghadapi namanya kematian? Siap Bapak Ibu? Siap, saya kudu siap masalahnya. Betul ya? Kudu siap, kudu siap kok memang kok. Kenapa demikian? Nah, apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi namanya kematian ini? Ya, maka yang pertama yang saya tawarkan adalah satu, pertama ya, siapkan respon yang positif terhadap kematian. Ambil respon yang positif, bukan yang negatif, Bapak Ibu. Ya, nah kita bayangkan mulai saat ini kematian itu adalah undangan dari Allah untuk pulang kembali kepada Allah. Ya. Kematian itu adalah undangan dari Allah. Kita diundang oleh Allah untuk balik mulai. Siapkan respon yang baik, Bapak Ibu. Sehingga kematian ini bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, tapi kita siapkan gitu. Oke, saya pakai logika seperti ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang dulu saat waktu SD ya, ini rata-rata SD sudah pernah ya, zaman dulu ya, ingat lahir rata-rata tahun 70, tahun 80-an, ada yang 60-an juga ya. Waktu SD, Bapak Ibu jam 09.00, anak-anak wis kumpul di kelas, gurune pengumuman, anak-anak ada pengumuman, karena ini Bapak Ibu guru mau ada rapat. Mono wis langsung nebak kok ya. Karena ada rapat, maka kalian belajar di rumah sendiri ya. Senang nggak? Senang nggak? Senang, bahagia. Aktivitas pulang itu adalah sesuatu yang menyenangkan, Bapak Ibu. Pulang itu senang, seperti SD gitu. Karena pengumuman balik gasik, senang. Kenapa? Karena ini dunia ini bukan tempat kita sesungguhnya. Nyuwun saya jenengan betah ning kene berapa jam? Iya, acara sampai jam si kuat ra? Ra kuat, pengine ndang mulai. Mulai itu sesuatu yang kita rindukan. Betul ya? Jenengan umroh, jenengan kaji, sing jarene seneng-senenge ibadah, ya kan? Ning kono jenengan 40 dina iki lho. Rasane ndang pengen mulai, maka sesuk meh mulai begini nek iso turu. Kenapa? Wis bayangke ndang pengen mulai, ketemu pitike, ketemu kucinge, ketemu benda-bendaannya pun wah luar biasa. Kenapa? Karena memang kita itu pengennya pulang, Bapak Ibu. Ya. Ini seperti apa lagi mudik, Bapak Ibu. Mudik itu nggak bisa dihentikan, Bapak Ibu. Ya, mudik adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Karena kita pengen ketemu orang tua. Minimal yang paling kita kangeni adalah ibu kita. Meskipun rumah di kampung di desa kita lebih jelek daripada rumah kita,
Tapi itu sesuatu yang kita rindukan. Kenapa? Terutama kita kangen dengan ibu. Kenapa kangen dengan ibu? Karena kita pernah bersama dengan ibu. Tempat yang paling nyaman, tempat yang paling enak, yaitu namanya alam rahim. Ya, rahim area alam kasih sayang. Di situ kita nggak mikir apapun, orang mikir kerja, orang mikir sekolah, orang mikir apa-apa. Ning jero nyaman, kepenak, ya, satu nafas dengan ibu, dan dengan orang mikir mangan, sudah nyaman, melungker di perut ibu kita. Itu tempat yang paling nyaman. Sehingga semua orang selalu kangen, ingin segera pulang. Karena kangen terutama dengan ibu. Ya, padahal kasih sayang ibu itu tidak seberapa daripada kasih sayang Allah kepada kita. Ibu itu yang sering kita pikirkan sesuatu yang paling sayang, iya, tapi sayangnya ibu kepada anak melebihi, ya, kalah dengan sayangnya Allah kepada kita. Tapi ibu ini juga luar biasa. Maka ibu itu seperti dua anggota tubuh, yaitu mata dengan kaki. Kalau kakinya itu kepleset, kesandung geten, matanya keluar air mata, matanya jadi sedih. Tapi ketika air mata keluar karena sedih, belum tentu kakinya ikut peduli. Itulah akeh wong tua sing mikir tenanan karo anake ra tau mikir wong tuane. Ono ngene iki. Wong kok dikit-dikit itu kan sering mikir anakku piye. Anake lu ra mikir awake dhewe. Di telepon iki lho ngejak dan pengen barat. Assalamualaikum, salam kena. Alah wong jalan lagi sibuk omah. Kita mikir batak karo anake ora batak mikir wong tuane. Sama, kita itu selalu dipikir oleh Allah, tapi kita nggak pernah memikirkan tentang Allah. Ini Bapak, mudik itu aktivitas yang menyenangkan karena ketemu dengan orang tua. Betul nggak? Maka pemerintah meskipun kemarin corona orang iso bendung Bapak Ibu, yo tetap tadi. Kenapa? Kerinduan ketemu dengan orang tua itu aktivitas yang normal. Begitu juga kita semua akan kembali, akan pulang kepada Allah. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda di hadis riwayat Ibnu Majah, Bapak Ibu, ya, beliau pernah ditanya, ya, ini ada sahabat Ansor yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, orang beriman manakah yang paling terbaik? Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat Ansor ini bertanya, ya Rasulullah, ya, orang beriman manakah yang paling cerdas? Dan beliau mengatakan, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka orang yang cerdas. Definisi orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan kematian dan juga memikirkan tentang bekal persiapan yang akan dia bawa pulang kembali kepada Allah. Inilah orang yang cerdas. Ini Bapak Ibu, selalu berpikirkan tentang kematian dan berpikir bekal untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan di dalam Al-Quran Allah selalu ingatkan kepada kita, ada 4 kata yang populer Bapak Ibu, selalu keluar. 5 kata, mohon maaf, yang mirip, yang ini artinya hampir mirip, hampir sama. Yang pertama namanya maut. Maut itu disebutkan di dalam Al-Quran 94 kali, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini slide tengse, ya. Ya. Ajal Bapak Ibu adalah 197 kali. Ini ajal, ya. Wafat 13 kali disebutkan dalam Al-Quran, ya. Rojiun ini 4 kali, dan turjaun ini 19 kali. Turjaun dan rojiun itu artinya sama, kembali. Ya, yang sering jenengan ada pengumuman selalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, itu artinya
kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ajar Bapak Ibu ya. Oh, itu berubah ya Mas ya. Di PDF tak minta untuk versi mungkin untuk baca berapa ya. Bapak Ibu ya, walikuli umatin ajal faida jadaluhum la yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai ajal. Ajal itu batas waktu. Ini loh Bapak Ibu. Kenapa respon kita berubah? Kita itu semua punya batas waktu. Ajal itu batas waktu, beda dengan mati. Mati itu kematian, nyawanya ambil. Tapi ini ada batas waktunya. Ada yang batas waktunya di dunia 50 tahun, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 90 tahun. Masing-masing kita ini punya jatah waktu, batas waktu. Kemarin tetangga saya umurnya cuma 3 hari. Lahir di rumah sakit, telung dino meninggal. Berarti batas waktunya cuma 3 hari. Nah, masing-masing kita punya batas waktu dan batas itu dirahasiakan oleh Allah. Untuk menjadi nasihat kita, selalu kita pikirkan dan siap untuk mati. Ya. Kemudian Bapak Ibu di surat Al-Anbiya ini adalah turjaun, Bapak Ibu ya. Ya, ilaihi turjaun. Bahwasanya aku lupa ini ayatnya ini pecah ya, enggak apa-apa. Kalimat tentang kematian. Nah, inilah proses perjalanan Bapak Ibu ya. Proses perjalanan kehidupan kita. Ini yang perlu kita persiapkan. Kita nggak takut mati, tapi kita siap mati. Ya, perjalanan pertama itu alam ruh, kemudian kita masuk di alam kandungan, dan kita masuk di episode yang ketiga. Jadi sebenarnya kematian itu nggak ada. Yang ada itu pindah alam itu loh. Pindah apa? Pindah alam. Ya, setelah alam ruh, alam kandungan, alam dunia. Setelah dunia itu alam barzah. Alam barzah itu juga ada kehidupan. Kok tahu Pak alam barzah itu ada kehidupan? Oke. Rasulullah menyarankan, mensunahkan kalau jenengan lewat kuburan kirimkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa kita menyalami sing ora ono? Berarti apa? Ada kehidupan. Suatu ketika Rasulullah lewat kuburan, Rasul itu mempercepat sedikit lari lewat kuburan itu. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat ikut lari. Kemudian bertanya, ya Rasulullah kenapa kau lari? Aku tidak tega. Di situ di kuburan itu berapa saat itu ada orang meninggal. Itu sedang dihajar malaikat, disiksa oleh malaikat. Aku nggak tega mendengar ceritanya, aku nggak tega. Karena Rasulullah bisa melihat. Sehingga aku nggak tega disiksa di alam kubur luar biasa. Sehingga aku mempercepat perjalananku. Ketika pulang Rasulullah dengan cara berjalan lirih, Bapak Ibu. Ya Rasulullah, kenapa kau lewat kuburan yang sama? Pertama tadi kau lari, kenapa kau hari ini alot? Iya, karena ini saya melihat dia mendapatkan kenikmatan, siksanya dari malaikat selesai, karena dia mendapatkan kiriman doa dari orang, dari anaknya. Anaknya berdoa untuk dirinya, beramal untuk dirinya, sehingga amal itu sampai ke orang itu. Ya Rasulullah tersenyum baik. Oh, berarti ada kehidupan. Ada nikmatnya, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Dan orang di alam kubur itu sudah awalnya dewe Bapak Ibu. Orang tua kita itu bisa melihat keadaan kita saat ini kayak nonton TV, bioskop menengil. Kita nggak bisa, dia bisa melihat. Ini Bapak. Itulah kenapa dia butuh bantuan. Lewat apa? Lewat doa, lewat amal. Terutama yang paling diandalkan adalah siapa? Adalah anak-anaknya. Ya. Itulah kenapa nanti kalau ada orang yang meninggal dunia, saat ada yasin tahlil, kumpul berdoa, pastikan anaknya di depan. Anaknya berada di saf yang paling depan untuk berdoa. Kenapa? Karena doa dari anak ke orang tua ini paling didengar oleh Allah. Doanya awake dhewe rapati di rumah, oke Bapak Ibu. Tapi doa dari anak ini ke orang tua ini luar biasa. Ya. Maka sering saya sampaikan, mohon maaf ya, mohon mimpin yasin tahlil, ya kan, kematian dan sebagainya. Oh, anak ini jombong udah tutur, tak saya lagi aku balik wae.
Mas ben ini nyoba udah tutup terus menang ya aset mulai. Ya kan? Sering kita disuruh doa, wah yang jodoh malah juga kok ngerok bolo-bolone. Allah ya Allah ya Allah. Undang kasih edukasi. Ini orang tua butuh dirimu, butuh doa dari anak-anaknya terutama. Sampai enggak? Sampai Bapak. Ya, ada banyak dalil. Tidak saya buka di sini. Nanti kalau saya bicara tentang kaitan dengan sholat, nanti ada kaitannya. Karena sholat itu dimakna adalah kita berdoa. Ya, nanti kemudian setelah alam kubur, nanti kehancuran, kita di alam kubur itu nunggu apa? Nunggu sampai kiamat. Sampai apa? Sampai kiamat nunggu, seperti orang dalam kandungan itu menunggu dia keluar. Itulah anak yang lahir itu kenapa nangis? Jerit-jerit nangis. Kenapa? Keluar dari zona nyaman. Bayi ini keluar, bayinya nangis, tapi sing nunggu minggu guyu, seneng, bahagia. Sebaliknya ketika kita mati, orang yang mengumpul-ngumpul di kita, mereka menangis, kita tersenyum bahagia karena kembali pulang kembali kepada Allah. Ini baik. Maka yang pertama adalah respon kita kalau kita lupa. Setuju? Sepakat? Biar terkesan Allah itu bukan menakutkan, Allah itu luar biasa. Ini yang pertama. Ini perjalanan nanti sampai di hari kebangkitan. Itulah nanti yang perlu saya siapkan adalah amal, Bapak Ibu ya. Dan amal kita meskipun kita meninggal ada amal yang terus mengalir, ya kan? Amal kita dikit tapi amal yang kita tinggalkan banyak, wah itu naik terus. Oh ini Masya Allah, banyak jelaskan di belakang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Ya, jam cici. Yang kedua, siapkan iman yang kuat. Siapkan apa? Iman yang kuat. Satu, respon kita rubah. Yang kedua adalah iman ini harus kuat, harus kokoh. Sebagaimana Allah berfirman yaitu di surat, kita Mas. Wah ini potong ya bawahnya ya. Di surat Ali Imran ayat 42. Yang ayat ini sering dibaca saat khotib Jumat. Ya, ittaqullah haqqa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Bapak Ibu, dan janganlah kalian mati, jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Iki tulung dengan jogo. Setelah responnya positif, baik, kematian itu baik karena kita kembali kepada Allah, Bapak Ibu, ya. Yang kedua adalah biar kita tetap imannya kudu kuat. Dan iman ini perlu dicas keyakinan kita sama Allah. Ya, itulah kenapa di dalam sholat, terutama saat kita tasyahud, salah satu bacaan rukun wajib yang harus kita baca adalah membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir kalau itu 4 rakaat. Ya, yang di situ at-tahiyatul mubarakatus sampai Bapak Ibu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Bapak Ibu. Ini yang perlu kita persiapkan. Ya. Siapkan iman yang kuat perlu diupdate. Salah satunya apa? Saat kita kumpul kayak ini Bapak Ibu, itu ngecas iman kita. Iman kita itu kita naik gitu, kita jadi semangat gitu. Betul enggak? Betul ya? Jadi saat kita kumpul, kita pengajian, iman kita itu naik. Karena kita selalu diingatkan untuk dekat kepada Allah. Ya. Ini yang kedua, siapkan iman yang kuat. Dan yang ketiga adalah siapkan amal soleh yang banyak. Ini yang terpenting. Siapkan amal soleh, siapkan amal kebaikan yang banyak Bapak Ibu, untuk kita menghadap kepada Allah. Orang itu mudiknya akan nyaman, mudiknya akan tenang, nek jenengan nggawa sangu sing akeh. Itulah sama-sama mudik, ono sing naik sepeda motor. Ya, di sepeda motor siji tumpaki wong papat. Ing ngarep teng
wis ngono kurang tambah duri Bapak Ibu dikai kayu ya kan, kayak tas di situ. Wong dene pengen balik mulai, tapi karena amale sithik gone motor. Ada yang balik naik kereta. Kereta pun ada yang ekonomi, ada yang bisnis, ada yang eksekutif. Ono meneh duwite leweh akeh, ono sing ke mobil pribadi. Ada lagi duitnya banyak pakai pesawat. Turun dari bandara disebut dengan mobil yang baik, mobil yang indah, mobil yang nyaman. Kenapa? Bekal mudiknya beda. Jadi sebenarnya untuk pulang mudik itu enggak, gambaran akhirat itu sebenarnya tidak cuma di akhirat nanti, di dunia ini gambaran Bapak Ibu. Ya, dan kita pastikan untuk kita pulang kembali kepada Allah, kita dalam keadaan punya bekal yang banyak. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hasr untuk menyiapkan bekal ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan perbuatannya untuk hari esok, yaitu akhirat. Perhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok, akhirat itu kita perhatikan. Ya kan? Wattaqullah, diulang lagi satu ayat pesan takwanya pengen. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah itu maha detail, maha teliti terhadap apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi gak usah khawatir. Allah itu maha menghargai, maha teliti terhadap perjuangan-perjuangan kita. Itu kita persiapkan Bapak Ibu. Halo. Hai. Alhamdulillah. Nah, apa itu persiapannya? Ini Bapak Ibu ya. Persiapannya 3 ini. Kita pastikan setiap hari ada 3 amal ini. Nih menurut saya dan jenengan itu saya wajib lah 3 amal ini kita lakukan setiap hari. Ya. Setiap hari untuk menuju kesiapan kita. Suatu saat waktu nih awake dhewe dipanggil karena Gusti Allah kita siap. Kita siapkan setiap hari, kita pastikan ada 3 amal soleh ini. Yang pertama amalan fisik. Amalan apa? Amalan fisik seperti apa? Sholat, puasa, baca Quran, sholawat, istighfar, itu amalan fisik. Gitu ya. Kita pastikan setiap hari itu ada investasi lewat fisik kita untuk hari esok, yaitu apa? Basahi lisan ini, minimal apa? Baca Quran. Kalau saya wajibkan, diwajib Kristino kudu maca Quran. Ya, dia apa? Diisa-isake, diprioritaskan. Jadi gini Bapak Ibu, nek mendino jenengan kuwi gelem maca Quran tok enteng. Saat itu Allah itu pengen ngobrol karo jenengan. Cara ngobrolnya Allah dengan jenengan itu saat baca Quran. Itu Allah ngobrol, dialog dengan kita. Jadi nek sedina jenengan tak maca Quran, iku Gusti Allah pegang ngomong karo jenengan. Ya, karena Allah sering titipkan pesan, titipkan hikmah lewat Al-Qur'an. Nek jenengan gelem maca Quran, saat itu Allah berdialog, ngobrol, berikan nasihat kepada kita lewat Al-Qur'an. Nyuwun sewu biasanya ini. Nek jenengan kakean sedina kuwi, kakean dengerin musik, dengerin lagu, nyuwun sewu tak pastike Qur'ane gak ada. Karena itu rasu didadeki siji. Ya. Jadi kalau jenengan kecenderungan senang dengan musik, nyuwun sewu biasane Qur'ane ada. Ini kecuali jenengan ra iso maca Qur'an lain cerita nek kuwi. Berarti jenengan tak persiapan untuk fisik ini. Berarti jenengan tak siap untuk hari esok. Siapkan yang belum bisa baca. Ayo kita belajar membaca. Itu amalan fisik Bapak Ibu. Yang kedua amalan harta. Ya, kita pastikan setiap hari ada amalan harta.
Amalan harta itu bisa zakat, infak, sedekah, wakaf, ya apapun itu dengan keluarkan. Terus saya ingatkan, diri saya mewajibkan setiap hari saya sedekah pagi, sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena sedekah subuh itu istimewanya, ya kalau fadilah sedekahnya sama dengan sedekah yang lainnya, tapi kalau sedekah pagi, sedekah subuh itu dapat istimewa, dapat doa dari malaikat. Ya Allah, lapangkan rezeki orang ini yang setiap pagi dia mengeluarkan hartanya, ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua, ya Allah, rusakkan hartanya orang yang setiap hari pelit menahan hartanya. Ya, maka pastikan itu, Bu. Bapak Ibu ya, iki ono amalan fisiknya, sholat sudah kita lakukan, ini menjadi kewajiban, ya berarti memang masuk di SOP. Tambah lagi nanti kaitannya dengan tambah sholat sunnahnya, yaitu kita tambahi Bapak Ibu. Kenapa sholat? Nanti saya jelaskan. Sholat itu adalah amal ibadah paling tinggi di hadapan Allah, itu adalah sholat. Dan sholat itu kalau boleh saya istilahkan, itu kresek, wadah itu sholat. Nek wadai apik, wadai kuat kokoh, dileboni apapun dicangking ra brobos. Betul? Tapi nek adai rusak, salate masalah, salate rusak, jenengan kei amal sedekah brobos, kei amal birrul walidin brobos, akeh amale brobos karena wadai ora kuat. Nah, wadai amal itu adalah sholat. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, ini Bapak Ibu. Itu wadah. Fisik, yuk tambahi fisiknya. Kemudian amalan harta, setiap hari harus kita pastikan ada yang keluar. Maka alhamdulillah panjenengan datang bawa jajan. Oh ini Masya Allah. Itu jenengan di sini pakai amalan fisik, berupa apa perjalanan dari rumah menuju taklim di sini, Bapak Ibu, langkah pertama diampuni dosa, langkah kedua ditambah kebaikan. Pak, aku pakai mobil, pakai motor, putaran roda pertama diampuni dosa, putaran kedua ditambah kebaikan. Oh ini Masya Allah. Tapi dengan syarat amal yang ketiga, kudu kayak amalan hati. Apa itu? Ikhlas, ridho, sabar, qanaah. Gila. Ikhlaskan semua ini karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jenengan datang di sini orang karena ra enak karo Buworo, ra enak karo Pak Win karena di WA terus. Nih jenengan teko kene ra enak karo Pak Win, jenengan dapat amalan fisik Bapak Ibu. Tapi hati ini rento. Ya. Oke, awalnya ra apa-apa, ra penak, ra masalah. Tapi lama-lama didik hati ini loh. Hati kudu dididik Bapak Ibu, kudu ditoto. Dan apapun yang kita lakukan karena Allah. Setuju? Sepakat ya? Maka tolong malam ini jangan buat rencana. Ya, kalau jenengan setiap hari sudah ada amalan fisik yang kaitannya dengan mendekatkan kepada Allah, ada amalan harta dan amalan hati. Insya Allah kapanpun kita diundang pulang oleh Allah, kita siap, kita tenang. Dan insya Allah ketika panjenengan dengan amal soleh yang terus konsisten dan jenengan bisa istiqomah, kita lakukan setiap hari, insya Allah menghantarkan kita untuk mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu bisa kita upayakan Bapak Ibu. Ya, husnul khatimah itu bisa kita upayakan, bisa kita ikhtiarkan, itu husnul khatimah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Yasin ayat 65. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Dan ternyata Yasin ayat 65 ini tidak cuma nanti di dunia ini, tubuh kita ini semua merekam ya. Dan akhir hidup kita sesuai dengan rekaman yang paling kuat.
listrik mati, peteng kabeh, mata nggak bisa melihat. Ya, kemudian ada suara di situ. Itu suaranya anakku. Jenengan sudah merekam, itu suara anak kita. Ini suara istri kita. Ini suara suami kita. Kita bisa merekam, meskipun kita nggak bisa melihat. Betul? Betul ya? Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Jenengan geragap nyekel barang, jenengan apa? Oh, pisang ini, pisang godong ini, iso merekam, iso ngerti. Kenapa? Sudah terekam di dalam diri kita. Nah, kita itu akan mati husnul khotimah atau sul khotimah itu berbanding lurus dengan kebiasaan, dengan rekaman yang sering diputar itu di mana? Itu loh. Itu Masya Allah luar biasa. Kalau rekaman kita itu rekaman yang baik, insya Allah yang keluar akhir hidup kita dalam keadaan baik. Tapi ini rekaman elek, nyuwun sewu, jenengan jarang baca surat Yasin, mengkomeng mati baca ke Yasin, yura nembus. Lah ora ana programnya kok. Betul nggak? Semasa hidupnya nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca Yasin, diwaca ke Yasin wong 10 orang efek, orang setrume kok. Nggak ada jejak yang ada di dalam tubuhnya, tidak ada jejak di dalam saraf otaknya. Inilah kenapa kita perlu istiqomah, perlu konsisten. Jujur istiqomah itu berat, yang paling mudah itu istirahat. Setuju? Semangat ya. Ayo tangan kiri bu diangkat. Kita hawane wis pengen balik dong. Nah, harus dilebungkusi kok seneke kok, ya kan? Iya, ngono. Sing ngomong rong jam iya rasane pengen mulai ya. Yuk tangan kiri bu diangkat, taruh di bedak teman sebelah kirinya, ditepuk pelan-pelan ini di kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, mulai hari ini kita yakini kematian itu pasti datang. Takut atau berani, tetap bakal mati. Oleh sebab itu, kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang selalu ingat mati dan selalu menyiapkan bekal untuk kematiannya. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ubah responmu. Kematian itu saat yang paling indah karena berjumpa dengan Allah. Yang kedua, siapkan imanmu. Yang ketiga, siapkan amal soleh. Baik amal soleh fisik, harta, maupun hati. Terutama untuk hati, ayo diolah biar selalu ikhlas, biar bisa ridho dan sabar dalam hidup ini. Gantian tangan kanan, saatnya pembalasan. Yuk, pijit pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, terima kasih, aku sudah diingatkan. Mulai saat ini saya siap. Siapkan iman saya, siapkan amal soleh saya. Insya Allah saya siap istiqomah malam Rabu untuk ngaji di tempat ini. Saya siapkan hartaku untuk infak sedekah. Saya siapkan hatiku dengan penuh keikhlasan. Saya siapkan fisikku sebagai amal fisikku. Minggu depan saat mangkat ngaji, ojo lali nggawa duit ya buat akhirat amal soleh kita. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak saya tutup karena rasa-rasanya sudah pengen pada pulang Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya itulah nanti kapan-kapan kita bahas Bapak Ibu. Itulah biar kita lebih siap. Utang-utang kita sama Allah juga harus disaur. Ya, terutama utang sholat, utang puasa, yuk dan segera kita sahur Bapak Ibu ya. Biar nanti kita pulang kembali kepada Allah tidak bawa hutang.
Ya, nanti kita perhatikan bagaimana caranya lain waktu kita sampai. Ada pertanyaan di sini? Monggo terkait dengan kematian. Wah, ini malah debuti udah senang. Bisa buat salilak ini Bapak Ibu biar kita tidak takut akan namanya kematian. Yang penting kita bisa siap. Ya, semoga Allah rahmati, semoga berkahi. Kita mohon, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu tuntun kita, bimbing kita di jalan yang lurus, di jalan yang benar, jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, ya, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Semoga hidup kita manfaat, akhir kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairatil hayat ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, syukur karena jadikan kehadiranmu, atas limpahan karunia-Mu, kasih sayang-Mu ya Rabb yang Kau berikan kepada kami ya Rabb, sehingga malam hari ini Kau ringankan langkah kaki kami, menggerakkan hati kami, sehingga Kau istiqomah kami di majelis ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan sholawat kami kepada junjungan kami, contoh model kami, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Syafatullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih malam hari ini Kau ingatkan kami tentang kematian ya Rabb, bahwasanya kematian itu nyata, kematian itu pasti mendatangi kami ya Rabb. Cuman waktu kami tidak tahu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan kesiapan di dalam hati kami ya Rabb. Kapanpun kami Kau undang, kami siap ya Rabb. Berikan kesiapan kepada hati kami agar senantiasa kami beriman, bertakwa kepadamu. Berikan kesiapan fisik kami, harta kami ya Rabb, agar kami bisa beramal lewat fisik kami, lewat lisan kami, lewat tangan kami, lewat kaki kami ya Rabb. Dan kami bisa beramal lewat harta kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari sifat kikir, sifat pelit, sifat pedit ya Rabb. Tolong ya Rabb, izinkan kami agar senantiasa selalu ingat akan kematian ya Rabb, sehingga membuat kami menjadi semangat untuk selalu beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sibukkan diri kami, sibukkan lisan kami, waktu kami ya Rabb, untuk bisa kami gunakan untuk selalu ingat kepadamu, mengabdi kepadamu ya Rabb. Iyyaka na'budu ya Rabb wa iyyaka nasta'in. Dan izinkan kami ya Rabb bisa menata hati kami bisa beramal dengan penuh ikhlas karenamu, untukmu, hanya untukmu ya Rabb. Kepadamulah kami mohon ya Rabb, kepadamulah kami minta pertolongan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila wa rzuqna istinaba wa waqti hajatina ya Allah. Waqti hajatina, silakan Bapak Ibu, silakan berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan keinginannya. Monggo silakan berdoa sendiri-sendiri. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kasih, semoga tidak satu kita. Jadi saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.